Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi audit sistem informasi, yaitu tentang tahapan audit sistem informasi. Nah, di sini akan saya kenalkan tentang COVID. Ya, COVID ini framework untuk audit. Ya, nanti 3 pertemuan kita akan membahas mengenai COVID. Ya. Next, tahapan-tahapan audit sistem informasi. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini persiapan. Ya, jadi ketika kita akan mengaudit suatu sistem, yaitu dibutuhkan persiapan dulu, pemeriksaan secara rinci komponen-komponennya, kertas kerjanya. Terus yang ketiga adalah pengujian kesesuaian. Pengujian kesesuaian ini semacam cek. Ya, jadi kita ngecek apakah sistem ini sudah sesuai dengan prosedur kinerja atau belum di suatu perusahaan. Yang keempat, pengujian kebenaran bukti. Nah, selain sistem ini dicek, kita juga ngecek dokumennya, laporan-laporan yang telah dihasilkan. Kalau di perkuliahan, kita ngecek sunan, misal di situ ada 14 kali pertemuan, nah itu kita cek absensinya, ya, yang diberikan ke mahasiswa di setiap pertemuan. Contohnya seperti itu. Terus tahap penilaian. Nah, penilaian ini adalah rekap dari kedua ini, proses 3 dan 4. Jadi dicek sistemnya, dicek dokumennya, kalau semuanya sudah sesuai, nah ini diberi penilaian atas hasil pengujian. Karena penilaian ini nanti bentuknya laporan. Laporan diberikan kepada pimpinan, ya, kepada direktur, kalau di universitas kepada Pak Rektor. Jadi Pak Rektor bisa menilai, oh, Prodi SI ini perkuliahannya sudah berjalan dengan lancar atau belum. Nah, itu dilihat dari laporan auditor di sini. Next. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Nah, ini step 5 tadi, penilaian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan. Mencakup yang pertama, pengendalian umum atau kontrol secara umum di sini. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini berarti kontrol pada suatu sistem aplikasi. Yang terdiri dari, yang pertama, pengendalian secara manual. Yang kedua, pengendalian terhadap output sistem informasi. Nah, ini cek ya, pada suatu sistem, kita cek secara manual, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Lalu di sini outputnya dari suatu sistem itu nanti seperti apa, sesuai enggak seperti yang diharapkan, sesuai enggak laporan-laporan yang dihasilkan dengan kebutuhan perusahaan. Pengendalian yang sudah diprogram, nah ini itemnya atau bisa dibilang menu sistemnya. Ya, jadi ketika Anda membuat suatu sistem itu ada menu-menu form. Ya, form itu di dalam satu form itu di perusahaan itu menggambarkan satu unit kerja. Misal di bagian pendaftaran, kalau di universitas deh, ini di bagian pendaftaran. Terus yang kedua di bagian KRS. Terus yang ketiga di bagian olah mata kuliah, ya, jadwal dan lain-lain, plotting dosen, plotting mata kuliah, SKS dan lain-lain. Nah, outputnya KHS, kartu hasil studi. Nah, di sini dihasilkan satu laporan rekap nilai mahasiswa selama 1 semester. Yang pertama, pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Nah, fisikal di sini adalah aset perusahaan. Jadi audit itu bisa ngecek secara fisikal aset-aset perusahaan ini apa aja listnya, daftarnya, masih bisa berjalan atau tidak, utuh atau tidak, rusak atau tidak, ya. Sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi. Nah, ini sistemnya, ya. Jadi kontrol secara umum itu menghandle secara keseluruhan. Yang pertama aset perusahaan, yang kedua sistem perusahaan.
Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya pengendalian organisasi dan otorisasi. Ya, ini kontrol secara organisasi. Yang kedua, pengendalian operasi. Nah, ini operasi sistem. Yang ketiga, pengendalian perubahan. Nah, jika ada perubahan-perubahan organisasi, perubahan sistem, nah ini dikontrol oleh audit. Sudah menjadi hal yang biasa di suatu perusahaan itu ada satu proses reorganisasi. Misal kepalanya diganti, kepala unitnya diganti, kepala divisi diganti. Kalau di Prodi, perubahan Kaprodi, perubahan Kaleb, ya, atau dosen ada yang studi. Nah, di sini. Sedangkan sistem, perubahan sistem, misal sunan yang lama dirubah menjadi sunan yang baru, ya. Sunan yang baru ini lebih bagus servernya misal, atau lebih cepat aksesnya, atau malah lebih lambat, ya. Semuanya diaudit di sini. Pengendalian akses. Nah, ini akses physical dan logical. Jadi tidak semua karyawan bisa mengakses sistem dengan sembarangan. Jadi sesuai tupoksinya masing-masing. Ya, di sini tugas admin sistem pusat yang mengontrol user dan password sistem. Ya. Next, macam-macam pengendalian aplikasi. Nah, ini aplikasi sistem informasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, organisasi aplikasi. Nah, ini kalau di perusahaan biasanya disebut dengan sistem SDM. Ya, sumber daya manusia. Di situ di dalamnya ada pendataan karyawan, terus absensi karyawan, terus penggajian karyawan, terus tunjangan kesehatan misal, tunjangan hari raya, terus ada istri, anak, semuanya terdata di sini, ya. Terus akses aplikasi ini aplikasi seperti SIM dan SIA, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi di suatu perusahaan. Di sini ada input, proses, output, dan database. Nah, ini standar ya, standar sistem informasi. Next, kertas kerja. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, di tahap pendahuluan seorang auditor harus menyiapkan suatu kertas kerja. Adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Nah, ini semuanya dicatat ya. Pelaksanaan pengujian dicatat, bukti yang diperoleh dicatat, serta kesimpulan yang berbentuk laporan juga dicatat di dalam satu kertas kerja. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Ya, jadi di sini kertas kerja merupakan dokumen pendukung dari laporan. Setiap habis melakukan proses audit, seorang auditor membuat suatu laporan dan dilampiri dengan kertas kerja ini. Alat koordinasi dan supervisi, ya ini kontrol ya. Next, tujuan kertas kerja yang pertama untuk mendokumentasikan semua bukti, ya oke. Untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap langkah-langkah audit, ya. Untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan. Ya, jadi dokumen ini bisa dibaca secara bersama-sama antar auditor ataupun akuntan. Ya, open access ini. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Nah, ini yang saya bilang tadi, kertas kerja ini nanti dijadikan lampiran, ya, menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan proses audit dari awal perencanaan sampai penyusunan laporan. Sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta teman-teman yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Nah, biasanya ketika kita melaksanakan audit atau kita sebagai auditor, itu menemukan temuan-temuan. Temuan ini apa? Temuan ini adalah proses kerja yang tidak sesuai dengan manual prosedur perusahaan. Misal kalau di universitas, lab pemrograman itu harusnya ada 40 komputer dengan toleransi kerusakan 2. Sehingga bisa digunakan 38, 2 ini bisa di maintenance. Ternyata ketika diaudit yang rusak itu ada 5 unit. Nah, ini berarti temuan ya. Tidak sesuai dengan
SOP atau manual prosedur. Ya. Terus yang kedua, misal absensi mahasiswa. Absensi mahasiswa itu harusnya ketika mahasiswa bisa mengikuti UAS itu 100% absensinya di atas 75%. Ternyata ketika dicek audit, ada banyak mahasiswa yang absensinya tidak sampai 75%. Cuman kok mahasiswanya ikut UAS semua. Nah, ini ada kesalahan di sini ya, ada temuan di sini. Nah, ini nanti dilaporkan tim audit kepada pimpinan, kepada Pak Rektor. Ya. Next, pedoman pembuatan kertas kerja. Nah, ini ya, setiap kertas kerja harus bertujuan. Kalau Anda mau punya gambaran bagaimana kertas kerja audit, nah ini nanti kita bahas menggunakan COBIT. Ya, COBIT itu framework untuk audit sistem informasi. Atau Anda bisa cari di internet ya, kertas kerja seperti apa. Atau nanti next pertemuan saya beri contoh-contohnya. Setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Nah, ini setiap unit, setiap divisi ada kertas kerjanya sendiri. Identitas judul harus jelas, diberi indeks, penomoran, terus semua langkah prosedur audit harus jelas. Nah, ini yang menyiapkan auditor ya, langkah-langkahnya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, ya, domainnya apa, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Nah, ini masukan-masukan dari auditor ditulis di sini, ya, dicatat di sini. Ada paragraf dan tanggal pembuatan. Nah, ini tanggal untuk identitas kegiatan, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Jenis kertas kerja. Nah, ini macam-macam. Kalau di SIA itu ada neraca saldo ketika kita ngecek keuangan, ya. Saldo perusahaan itu seperti apa? Debitnya seperti apa? Kreditnya seperti apa? Terus yang kedua, jadwal analisis. Nah, ini jadwal kinerja, ya. Memo audit dan informasi pendukung. Nah, ini catatan-catatan audit. Itu termasuk sebagai dokumen kertas kerja. Jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal ini juga seperti laporan keuangan. Ya. Next, fungsi kertas kerja yang pertama sebagai pendukung pendapat auditor. Yang kedua membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Penyediaan catatan. Nah, ini yang penting. Ya, fungsi kertas kerja ini sebagai penyedia catatan. Yang pertama, prosedur audit yang dilaksanakan atau yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, ya, ini dicatat, proses audit dicatat, pengujian dicatat, informasi yang diperoleh dicatat, kesimpulan yang dicapai dicatat. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Di suatu perusahaan itu dia biasanya mempunyai standar audit. Ya, kalau di kampus itu standarnya akreditasi. Mungkin Anda sering dengar akreditasi Prodi SI akreditasinya B, Prodi bahasa Inggris akreditasinya A, Prodi PGSD akreditasinya A. Akreditasi itu apa? Nah, ini standar audit internal, ya. Ada sekian komponen, banyak sekali komponen di dalamnya, dokumen yang disiapkan juga macam-macam. Dan di kampus, di universitas itu selain akreditasi, itu juga ada audit internal juga. Jadi setiap prodi itu diaudit di setiap semester. Jadi setiap prodi itu diaudit setiap semester oleh tim audit internal dari universitas. Kelengkapan kertas kerja harus akurat dan lengkap. Ya. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat dan lain-lain. Ya, di sini seorang auditor menyiapkan kertas kerja untuk mencatat pekerjaan yang dilaksanakan. Sampel-sampel seperti yang sudah pernah saya bahas, misal di satu perusahaan itu ada 1000 karyawan, itu tidak diaudit semua, hanya disampel 50% atau 25% misal. Terus tujuan kertas kerjanya apa dan temuan di sini.
Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari, nah ini yang tadi judul ada, identifikasi sumber, narasumber maksudnya ketika wawancara ini dengan siapa, tanggal, ya tanggal pelaksanaan auditor dan penomoran. Nah ini laporan. Kalau tadi kita bicara kertas kerja, itu berarti dari perencanaan sampai ke proses audit, sampai ke cek finalisasi audit. Nah, kalau laporan ini adalah dokumen setelah audit. Laporan ini yang nanti dimasukkan ke pimpinan sebagai referensi pimpinan untuk pengambilan keputusan. Ya. Prinsip hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Ya, jadi laporan audit ini selain diberikan kepada pimpinan, juga diberikan kepada klien. Ya, jadi seperti akreditasi. Akreditasi Prodi SI dapat B. Nah, itu disebarkan ke masyarakat. Berarti masyarakat ini sudah percaya, oh Prodi SI ini sudah melalui proses audit eksternal dan mendapat skor B. Ya. Simpelnya seperti itu. Di perusahaan juga gitu. Jadi kalau di perusahaan misal Jarum ya melaksanakan proses audit di perusahaan, nah itu klien harus tahu, oh ternyata Jarum ini menggunakan standar protokol kesehatan. Ya, semua karyawan sudah memakai masker, semua karyawan sudah dicek kesehatannya, sehingga dalam proses produksi di Jarum itu bisa dikatakan aman dari COVID-19, misal seperti itu. Laporan audit terdiri dari yang pertama maksud dan tujuan dari review pengendalian, ya ini maksud dan tujuan. Yang kedua ruang lingkup, yang ketiga metodologi. Jadi di laporan itu dijelaskan tahap awalnya seperti ini, cakupan yang diaudit seperti ini, terus metode auditnya juga seperti ini, harus jelas ya. Jadi si pembaca itu, pimpinan atau klien itu tahu, oh tahapannya seperti ini, itu cukup di dokumen laporan. Yang keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Nah di sini ada permasalahan ya, terus temuan apa saja yang ditemukan, terus kriteria standar menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Kriteria standar ini manual prosedur standar perusahaan. Yang keempat, kondisi ini menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas. Ya, jadi di sini ada permasalahan, temuan, terus standarnya seperti apa, kok ini jadi masalah, kok dianggap temuan, dan kondisi realnya seperti apa. Resiko menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Nah, ini ketika suatu unit tidak menerapkan kinerja sesuai dengan manual prosedur atau standar operasional prosedur, ya, ini proses kinerjanya mengalami resiko, ya, karena tidak sesuai dengan standar perusahaan yang telah diterapkan. Nah, ini tugas audit. Ini sebagai temuan berarti. Nanti dilaporkan ke pimpinan. Selanjutnya, tanggapan manajemen menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Nah, setelah laporan tadi diberikan kepada pimpinan, pimpinan diturunkan kepada pihak manajemen. Nah, ini manajemen merespon. Ya, misal Prodi SI, hasil laporannya Pak Rektor menyampaikan Prodi SI ini ternyata labnya harus di-upgrade. Nah, ini diturunkan ke BAU, ya, level manajemen, BAK dan BAU. Cuman yang mengurusi umum itu BAU. Lalu BAU kontrol ke Prodi, kira-kira butuh upgrade spek laboratorium komputer yang seperti apa. Nah, ini terjadi komunikasi ya antara bagian umum dan unit yang akan diselesaikan permasalahannya. Dan nanti tinggal BAU beli pengadaan 40 unit komputer, diimplementasikan ke laboratorium Prodi. Rekomendasi menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Nah, ini rekomendasi menjelaskan saran-saran perbaikan. Fungsinya audit itu ini, ya.
Jika suatu unit dirasa kurang kinerjanya, peralatannya, SDM-nya, nah ini diberikan saran-saran perbaikan dan implementasinya. Ya, Prodi SI harusnya seperti ini, dosennya harusnya mempunyai keilmuan seperti ini, mahasiswanya harusnya agar dapat IPK bagus yang dipelajari ini, dan seterusnya. Acuan pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach. Nah, ini standar internasional. Ya, di sini ada bermacam-macam contoh. Yang pertama COVID yang sudah kita bahas, COVID-5. Ini adalah framework atau kerangka kerja. Kerangka kerja itu bisa dibilang juga kertas kerja. Ya, jadi ketika kita mengaudit itu berpacu pada standar ini. Jangan diasumsikan software yang macam-macam, bukan ya. Ini adalah hanya sebatas kerangka kerja. Kalau di perkuliahan itu silabus ya, RPS. Jadi 16 pertemuan itu nanti materinya pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa. Nah, itu dokumen ya, dokumen silabus. Nah, itu COVID. Kerangka kerja yang digunakan untuk proses audit ya. Ada 4 domain ini nanti kita bahas. ISO ya sama, ini standar internasional, dan ini best practice lainnya seperti ISACA guideline, ini juga framework untuk audit sistem informasi, CISA, COSO dan lain-lain ya. Next. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, penyampaian kuesioner. Ya, kuesioner 1, analisis pengolahan teknologi informasi. Ini dari bagian manajemen. Kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi. Nah, ini information technology control. Nah, ini kuesioner disebar ke pengguna sistem dan pemakai sistem. Kalau di kampus itu biasanya kritik dan saran, ya, masukan, kuesioner pengguna sistem ke mahasiswa dan lain-lain. Wawancara ini juga dilakukan ya oleh auditor ke para karyawan di perusahaan. Kira-kira prosesnya seperti apa? Saya kalau diaudit itu diwawancara, ya ditanyain, Pak Arif perkuliahannya berapa pertemuan? Oh 16. Itu materi semua? Oh enggak, yang materi cuma 14, yang 2 mid sama UAS. Tugasnya seperti apa? Nanti saya kasih lihat, tugasnya seperti ini, mahasiswa mengerjakan seperti ini, terus nilai yang dihasilkan seperti ini. Nah, itu wawancara. Observasi di sini ada major application. Nah, ini cek aplikasi secara keseluruhan ya. Terus yang kedua, infrastruktur pendukung. Nah, ini dicek aset perusahaan, ada AC berjalan nggak, normal nggak, ruangannya dingin nggak, smoke detector. Nah, ini cek kontrol rokok ya. Kalau di ruangan AC dilarang merokok. Fire extinguisher, nah ini alat pemadam kebakaran, hidran dan lain-lain. Terus ini sistem, ada sistem operasi Windows, Linux, terus database yang digunakan. Nah, ini internet ya, internet itu juga dicek apakah jalan atau tidak, lemot atau tidak ya ketika diakses banyak orang. Masih menjadi perhatian ini di UMK ketika seluruh mahasiswa mengakses ya. Hardware dan software yang digunakan perlu di-upgrade atau tidak, original atau tidak, sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Kebijakan dan standar operasional prosedur. Nah, ini yang saya bilang tadi, MP, manual prosedur, atau SOP, standard operation procedure. Selanjutnya, pelaksanaan audit itu ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumen. Nah, kalau studi kebijakan ini hubungannya dengan personalia. Jadi aturan-aturan perusahaan di situ dikontrol. Bagaimana kalau karyawan ini hamil, bagaimana kalau karyawan ini cuti sakit, bagaimana kalau karyawan ini cuti hari raya, bagaimana kalau karyawan ini melakukan pelanggaran ada sanksi dan seterusnya. Nah, ini dikaji terus ya oleh auditor. Pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Nah, ini menggunakan software. Nah, ini nanti jadi tugas Anda. Final project ya, entah MIT atau UAS atau dua-duanya, membuat suatu sistem yang bisa mewakili kertas kerja perusahaan
ya, menggunakan standar COBIT. Ada 4 domain. Nah, Anda tinggal buat aplikasinya. Nanti kalau audit tinggal menggunakan aplikasi ini. Boleh web, boleh desktop, boleh Android. Terima kasih. Nah, oke, segini dulu kuliah kali ini mengenai tahapan audit dan sedikit pengenalan COBIT. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanya di grup, nanti kita bisa diskusi di grup. Sekian dulu, kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.